Halo guys, kembali lagi di channel 87 Geret. Di video kali ini ada customer datang bawa R15W2. Ini bekas garapan di bengkel lain, mana nggak tahu. Nah ini dia cerita kalau motornya ini habis di bore up tapi bocor-bocor terus. Jadi airnya masuk ke ruang bakar, udah dibongkar 2-3 kali tetap bocor terus. Nah makanya terus dibawa ke sini, mau kita beresin lah, pokoknya kita analisa apa yang menyebabkan bocor, terus nanti bakal kita atasi masalahnya. Terus ini juga motornya udah kepasang EWP tapi kayaknya tak lihat-lihat salah masangnya, jadi nanti kita bakal masang EWP-nya yang benar kayak gimana. Terus saja ikutin video pembongkaran sampai nanti analisasinya. Udah tak buka. Nah ini udah ketemu masalah pertamanya, kenapa motor ini sering overheat juga. Yang pertama ini, lihat selang radiator tuh nggak boleh kayak gini, ini macet, jadi aliran airnya juga bagus. Terus yang kedua, karena ini motornya udah diganti, ini kayaknya pakai GSX, terus pakai water pump juga. Nah seharusnya kenapa lubang yang di bawah, lubang ini kan ada kiri sama kanan. Nah kita lihat yang di bawah itu yang mana. Kalau di bawah yang sini seharusnya EWP itu dikasih yang sini. Kenapa? Soalnya dikasih lubang di bawah itu supaya walaupun level airnya seumpama di sini nggak sampai full, water pump tuh masih bisa nyedot air. Nah kalau seperti ini, nah seperti ini air nggak bisa nyedot lah, nggak bisa nyedot ke atas ini terus ke sini. Apalagi ini ada sedikit bocor, nah nggak vakum tambah parah. Ini coba tak hidupin, ini udah hidup, EWP udah hidup, tapi tak lihat dari sana itu nggak ada air yang mengalir, jadi ini tuh nggak fungsi sama sekali water EWP nya. Makanya motor ini sering overheat, terus overheat headnya melengkung, bocor. Itu analisa yang pertama. Nanti kita bakal lanjut, kita bongkar lagi. Ini mas, coba. Nah ini kita nemuin keanehan lagi. Nah di sini seharusnya kan ada baut mounting atas. Nah ini di motor ini tuh nggak kepasang sama bengkel sebelumnya. Nah penyebabnya apa? Pertamanya itu motor jadi getar, terus nggak stabil karena mesinnya goyang-goyang. Terus yang kedua, yang paling parah, ini kan motornya udah bore up, tenaganya udah besar. Nah nanti bisa menyebabkan blok itu pecah karena nggak ada pegangan di sininya, yang megang cuma baut 2 di bawah. Aneh banget ini motor, istimewa pokoknya. Oke, di sini kita menemukan keanehan lagi. Nah bisa dilihat. Nah di sini seal injektornya udah kayak gini, udah retak-retak, udah tinggal separuh. Terus ini packing plastiknya ini udah tinggal separuh juga, udah nggak bisa dipakai. Terus sebenarnya di sini tuh ada packingnya juga, packing tipis. Nah tapi di sini juga udah nggak ada, malpraktek lah pokoknya. Dari kerusakan ini menyebabkan apa sih? Nah untuk kerusakan ini biasanya menyebabkan kalau
idle itu suka manjur sendiri, jadi RPM-nya tiba-tiba tinggi, soalnya udara yang dari lubang injektor itu ikut masuk ke dalam ruang bakar. Motor S15 V2 ini kan pakai setelan angin di throttle body atau bisa juga pakai ISC. Nah, itu yang ngatur anginnya masuk ke ruang bakar untuk idle. Nah, karena ini bocor, ini menyebabkan RPM-nya tinggi sendiri karena ya karena bocor tadi, karena pecah. Nah, untuk headnya kayak gini, kita buka. Nah, di sini bagian sebelumnya itu pakai lem buat headnya, tapi kayaknya ngasihnya kebanyakan, jadi ini kayak separuh ketutupan. Nah, ini menyebabkan overheat juga. Nah, untuk bagian blok ini di sini ada sedikit keanehan juga. Nah, kalau di sini itu lumayan rata. Nah, kalau di sini linernya ini turun, liner boring ini turun. Ini juga menyebabkan bocor. Dari lubang ini masuk ke sini bisa menyebabkan bocor juga karena linernya turun. Oke, kemarin motor udah kita turunkan. Nah, habis itu kita bilang ke orangnya, kita diskusiin ke orangnya baiknya gimana untuk motornya. Nah, terus si ownernya setelah kita diskusi, nah kita ini blok standar 1 PA, kita tanam buring. Jadi buringan yang blok board up kemarin itu nggak dipakai, kita pakai blok standarnya 1 PA R15 V2. Kita tanam buring. Terus untuk pistonnya ini pakai R15 V3. Ini pakai R15 V3. Ini dapat bekas tapi masih bagus untuk pistonnya. Ringnya kita ganti baru. Nah, terus di sini kemarin packing injektor nggak ada, kita beliin baru. Terus fan dowel kemarin kurang satu, nggak ada satu, kita belikan. Terus ini packing atas bawah kita ganti baru. Nah, untuk packing ini nanti kita bakal besarin sedikit, soalnya ini kan pakai piston R15 V3, jadi pistonnya lebih besar sedikit, jadi kita harus besarin ini juga. Terus di bagian head kemarin kita belum jelasin, kalau di bagian head ini blok headnya kita papas, kita ratain, soalnya kemarin kayaknya nggak rata juga, kita papas. Terus di dalamnya di sini nokennya udah pakai BRT T2. Gitu aja, lanjut pemasangan. Oke, kemarin ini kan pistonnya masih standar battery. Nah, setelah kita pasang di blok, kita pasang bloknya. Nah, untuk ketinggian pistonnya itu ternyata beda dari R15 V3 sama R15 V2 bawaan motor. Nah, untuk itu di sini kita lakukan pemapasan di bagian
bagian pinggir ini kita lakukan pemapasan sekitar 1 mili, soalnya beda ketinggian piston dari R15 V3 sama V2 itu 1 mili, makanya kita lakukan pembibitan supaya nanti saat dipasang itu tidak piston tidak menyentuh blok gitu. Nah, sekalian kita bubut piston. Nah, di sini kita lakukan juga pelebaran penggeseran di bagian colokan klep dan agak didalemin, soalnya menyesuaikan sama headnya R15 V2 yang standar, sama ini kan nokennya udah pakai noken racing, jadi biar nggak mentok saat overlap, kita agak dalemin juga biar lebih aman. Di sini project motor R15 V2 nya udah selesai, tapi sebelum itu kita review sedikit sebenarnya apa sih penyebab masalah dari motor ini kemarin. Nah, yang pertama kemarin kan yang bikin motor ini bermasalah itu yang paling utama di area AWP. Nah, di area AWP kemarin kalian tonton videonya. Nah, itu masangnya di sebelah kiri, soalnya ini udah diganti radiator GSX. Nah, seharusnya kalau radiator itu ambil jalur innya itu yang dari bawah. Ini kan ada 2 lubang ya, yang sini sama yang sana. Nah, kalian lihat dulu yang di bawah itu yang mana. Kalau yang di bawah yang kiri ya ambil dari kiri. Kalau ini kasus motor ini kan udah diganti radiator GSX. Nah, ini jalur yang bawah itu di kanan. Nah, kita ambil jalur yang kanan. Kalau kemarin kan di jalur yang kiri. Kenapa seharus seperti itu? Karena seumpama radiator kalian itu nggak penuh, jadi ambil aja di tengah-tengah. Nah, EWP itu masih bisa ngambil air, soalnya jalurnya dari bawah. Kalau ini lubangnya di sini, kalian ngambil innya di sini. Nah, kalau air di sini, ya EWP nggak bisa ngambil air untuk mendinginkan blok dan head. Terus kemarin kesalahannya juga, mungkin ownernya mikir kok motorku overheat terus, kenapa? Maka terus sama dia inisiatif buat kipas ini dikasih saklar supaya pas motor hidup langsung bisa dia nyalain, padahal masalah utamanya bukan itu, karena EWP tadi. Terus gara-gara overheat tadi kalian bisa lihat kemarin tadi bloknya itu jadi turun, boringannya jadi turun karena overheat, jadinya bocor juga untuk motor ini. Jadi kesimpulan dari motor ini, kalau kalian mau pasang EWP, nah, kalian harus pahami dulu cara kerja air itu gimana di radiator dan di blok mesin. Jadi kalian harus ambil jalur dari bawah kayak gitu. Terus untuk yang lain-lain ini udah tak berin semua, kipas sudah tak ikutin jalur ke ECU lagi, jadi nggak nyala terus. Kalau motor ini panas baru nyala kayak standarnya. Terus
buat mounting kita udah kasih ini baru ori, terus pakai injektor kita juga ganti ori, terus ini ecunya udah pakai juga ya, jadi ini udah kita setting juga. Terus kayaknya udah sih, jadi buat motor ini buat pembelajaran bagi kita semua juga, jangan waton lah ibaratnya ya. Jadi kalau nggarap harus ditirkan baik-baik dulu. Oke, sebelum penutupan ini kita coba tes hidup motor ini. Gampang banget sekarang. Kalau kemarin mau hidupin motor tuh harus didorong-dorong, kalau sekarang tinggal pencet saja. Segitu aja video dari kita tentang motor R15 V2 ini. Kalau kalian ada saran-saran buat video selanjutnya, terus ada masukan-masukan, kalian bisa komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.